Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat untuk belajar, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih bersama Bu Anggi ya. Kita masih di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Hari ini kita akan belajar yang pertama mengidentifikasi penggunaan kata baku dan tidak baku pada sebuah teks. Yang kedua, menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang ketiga, menjelaskan pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Yang keempat, menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, adapun sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah peduli, kedua adalah teliti, dan yang ketiga adalah rasa ingin tahu. Nah, untuk itu kita akan mulai pembelajaran hari ini. Siapkan alat tulisnya, buku paketnya, kita akan mulai pembelajarannya. Nah, sebelumnya kita baca dulu yuk teks berikut ini. Ada judulnya tentang BM Dyah dan naskah asli proklamasi. Ada gambar beliau bernama BM Dyah ya yang ada di foto. Nah, kita baca yuk teksnya. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dyah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi, 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, ini adalah gambaran teks proklamasi yang ditulis dan yang telah dibuang tadinya ke tempat sampah lalu diambil oleh BM Dyah. Nah, tadi kalian sudah membaca teks bacaan. Coba kalian amati kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah ada kata-kata yang termasuk kata baku? Nah, sekarang Bu Guru tanya, tahukah kamu tentang kata baku? Nah, kata baku itu digunakan dalam situasi resmi. Dan penulisannya serta pengucapannya itu harus sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yuk kita lihat contoh dari kata tidak baku dan contoh kata baku. Ibu contohkan dalam tabel ya. Nah, di sini ada nasehat. Nasehat itu adalah contoh kata tidak baku. Harusnya ditulis dengan tulisan nasihat. Nah, apotik. Nah, itu adalah kata tidak baku. Harusnya ditulisnya apotek. Cuman harusnya ditulisnya cuma. Gubuk yang pakai G harusnya ditulisnya kalau kata baku gubuk pakai K. Jadwal harusnya ditulisnya jadwal ya. Ini adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, untuk lebih memahami, yuk kita cari tahu, carilah kata baku dari kata di bawah ini. Lihat contoh kata tidak bakunya. Ada atlet, kualitas, foto, bis, belum, nafas, teknik, cabe, izin. Kira-kira kalau kalimat kata yang tepatnya harusnya seperti apa ya jika dibuat dalam kata baku? Nah, kalian boleh cari informasinya di internet lewat Google. Kalian boleh cari lalu nanti menuliskan di buku tulis ya contoh kata bakunya. Oke, kalian sudah mempelajari tentang kata baku dan tidak baku. Sebelumnya kita sudah belajar pada subtema 2 pada pekan yang lalu. Nah,
tentang kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia itu belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari tahun 1946, pemerintah mulai memprakarsai sebuah usaha dan memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Lalu, upaya-upaya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama adalah pinjaman nasional. Pinjaman nasional itu dilaksanakannya oleh Menteri Keuangan pada saat itu bernama Insinyur Surahman. Pinjaman nasional itu akan dibayarkan kembali nanti selama jangka waktu 40 tahun. Nah, itu mengenai pinjaman nasional. Kemudian upaya berikutnya melalui konferensi ekonomi. Nah, konferensi ekonomi itu dipimpin oleh Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Karena pada saat itu banyak masalah, terutama pada masalah produksi, makanan, sandang pangan. Nah, itu makanya diadakan konferensi ekonomi. Lalu yang ketiga, upaya ketiga adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, dibentuknya atas inisiatif Menteri Kemakmuran pada saat itu, Dr. Aka Gani. Tugasnya adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktunya 2-3 tahun. Lalu upaya berikutnya adalah disebut dengan rencana Kasimo. Nah, disusunnya oleh Menteri Urusan Bahan Makanan pada saat itu ya, I.J. Kasimo. Programnya ini berupa rancangan atau rencana produksi 3 tahun pada tahun 1948 sampai 1950. Tentang apa rencananya? Yaitu tentang usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis ya. Jadi di sini adalah untuk meningkatkan produksi bahan pangan, maka diadakan rencana Kasimo. Lalu yang berikutnya upayanya yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Nah, organisasi ini dipimpin oleh B.R. Motik. Tujuannya untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE ini diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga nanti dapat memperkokoh ketahanan ekonomi di Indonesia ya. Itu adalah rencana dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan untuk ekonominya. Nah, keragaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia membentuk indahnya persatuan di Indonesia. Nah, keragaman tidak hanya terdapat dalam suatu bangsa ya. Ternyata hewan dan tumbuhan juga terdiri atas beragam jenis hingga membentuk keragaman hayati. Nah, sekarang Ibu mau memberikan contoh manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Contohnya hewan bisa menghasilkan daging, telur, susu. Nah, kemudian penghasil sandang. Nah, penghasil sandang contohnya kain sutra berasal dari serat kepompong ulat sutra. Kain wol itu berasal dari domba, bulu domba ya. Kemudian penghasil bahan kerajinan. Contohnya bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Nah, itu adalah bahan kerajinan ya. Kemudian penghasil pupuk organik. Nah, di sini ada yang dihasilkannya dari kotoran hewan. Contohnya seperti sapi, kambing. Nah, itu digunakan sebagai bahan untuk pupuk organik yang tentunya baik untuk lingkungan. Kemudian penghasil tenaga. Nah, tenaga contohnya tenaga kuda yang dimanfaatkan untuk menarik delman atau gajah untuk mengangkut kayu, kerbau untuk membajak sawah. Nah, itu adalah contoh manfaat hewan bagi manusia. Lalu kalau manfaat tumbuhannya seperti apa? Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama sebagai bahan makanan. Nah, digunakannya untuk
Bahan makanan contohnya bagian batangnya, daunnya, bunganya, buahnya, dan bijinya. Semua bagian beberapa sudah bisa dimanfaatkan sebagai makanan. Kemudian bahan sandang, contohnya misalnya serat kapas digunakan untuk kain katun. Lalu bahan bangunan, contohnya kayu dari pohon jati atau pohon kelapa itu bisa digunakan untuk bahan bangunan. Kemudian sebagai bahan obat. Nah, kalau lagi sakit batuk bisa kita minum obatnya dari jahe, atau yang punya sakit ginjal bisa menggunakan daun kumis kucing. Nah, kemudian bahan baku industri. Contohnya misalnya getah karet digunakan untuk pembuatan ban, atau kayu pinus untuk industri di bidang kertas. Nah, kemudian bahan pewarna alami, contohnya misalnya sawi dan pandan itu digunakan untuk warna hijau. Kemudian menjaga kualitas air, contohnya tanaman bakau untuk penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari tumbuhan dan hewan. Selain itu, selain kita memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan kita nih sebagai manusia, tapi ada pula manusia yang memanfaatkan hewan dan tumbuhannya secara berlebihan, sehingga dia memiliki tujuan agar memiliki keuntungan ekonomi yang besar. Ketika memanfaatkannya secara berlebihan, maka kelestarian populasinya juga akan turun, sehingga menyebabkan kepunahan. Nah, berikut beberapa hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Kita bisa lihat ada di gambar yang pertama anoa, ada kakatua jambul kuning, ada oa Jawa, ada pohon damar, ada anggrek larat, dan ada pohon tembesu. Nah, ini semuanya adalah hewan dan tumbuhan yang dilindungi oleh Indonesia. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan tumbuhan atau hewan, maka kita bisa membuat poster. Nah, kalian kemarin sudah buat ya beberapa contoh poster untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pelestarian tumbuhan dan hewan. Seperti pada contoh gambar ya. Ini adalah contoh posternya. Oke. Terima kasih anak-anak Ibu. Ibu cukupkan. Sekian, sampai di sini pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya dalam belajar dan jaga kesehatan selalu. Patuhi protokol kesehatan ketika kalian mau bepergian. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.